Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kalian santriwan santriwati kelas 7 yang sudah masuk menjadi santriwan santriwati di MTS Al-Mumin Muhammadiyah Tembara. Ya, selamat bergabung dan selalu solih, tetap semangat untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah pelajaran PKN di semester pertama. Saya yakin kalian masih ingat tentang perumusan Pancasila karena ini sudah dipelajari di SDMI. Ya, ada peristiwa, ada sejarah mengapa muncul Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa Indonesia kok bisa merdeka? Salah satunya adalah karena waktu itu ada kesempatan untuk bisa mewujudkan kemerdekaan dan bangsa Indonesia menyampaikan atau menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan atau merumuskan kemerdekaan. Ya, karena waktu itu Jepang menguasai Indonesia. Ya, Jepang itu adalah aktor Perang Dunia yang kedua. Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian adanya vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Akhirnya Jepang memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang kita kenal dengan BPUPKI atau dikenal juga dengan Dokuritsu Zumbi Kosakai yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Ya. Kemudian BPUPKI disahkan pada tanggal 29 April tahun 1945 yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Jumlah waktu itu adalah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Kemudian BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama tanggal 29 Maret sampai dengan 1 Juni tahun 1945, di sana membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang yang kedua yaitu tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Kenapa kok kemudian membahas dasar negara? Karena waktu itu Indonesia belum memiliki pemerintahan yang berdaulat. Untuk membentuk sebuah negara atau untuk menjadikan sebuah negara itu harus ada 4 syarat. Syarat yang pertama harus punya rakyat. Indonesia sudah punya rakyat waktu itu. Yang kedua, wilayah. Indonesia sudah punya wilayah. Yang keempat, yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Nah, Indonesia belum punya. Makanya dibentuk BPUPKI dan nanti sampai ke PPKI. Kemudian syarat yang keempat adalah adanya pengakuan dari negara lain. Ini sejarah kenapa kemudian muncul dasar negara. Ya. Kemudian dibahas dasar negara ini tanggal 1 Juni yang akhirnya muncullah Pancasila 1 Juni tahun 1945 dengan ada tokoh perumus Pancasila. Ada 3 tokoh perumus Pancasila. Yang pertama yaitu Muhyamin, yang kedua Mr. Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Ya. Nah, 3 tokoh ini, 3 tokoh perumus Pancasila tadi mengusulkan isi dari dasar negara yang memang pada waktu itu belum terbentuk atau belum ada nama Pancasila. Sampai akhirnya kemudian tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang isinya adalah menyatakan dasar negara dinamai dengan Pancasila. Usulan kemudian diterima waktu itu. Pancasila itu artinya apa? Sila, panca itu adalah 5. Sila itu prinsip atau asas atau dasar. Ya, jadi ada 5 dasar dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada di Indonesia.
Nah, ini adalah rumusan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Yang akhirnya dibahas tanggal 1 Juni ini atas usulan rapat usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh tadi, Muhyamin, Supomo, dan Soekarno. Yang kemudian tanggal 22 Juni tahun 1945 dibentuk panitia 9 yang menghasilkan rumusan dasar negara yang dinamakan dengan Piagam Jakarta atau dikenal dengan Jakarta Charter. Menghasilkan 5 asas ini, menghasilkan 5 sila ini. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adakah perbedaan Pancasila yang tanggal 22 Juni 45 dengan yang sekarang? Ya, ada perbedaannya, yaitu pada sila yang pertama. Karena sila yang pertama yang sekarang ini adalah berbunyi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nanti ada sejarahnya kenapa kok berbeda, kenapa kok diubah, ya. Ya, itu adalah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini ada beberapa foto peristiwa BPUPKI, sidang BPUPKI. Ini perumusan Pancasila secara sistematik yang pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Kemudian sidang BPUPKI ini adalah peristiwa sidang BPUPKI. Kemudian tokoh perumus Pancasila ada 9 tokoh yang tanggal 22 Juni tadi, yaitu Insinyur Soekarno, Muhyamin, Mohatta, Mr. A.A. Maramis, Apikusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan ini adalah Ahmad Subarjo. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Ini ada kita bahas tentang penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap solih.